This is a burner phone. You're safe. I'll protect you and I will pull you out of there. Don't trust anyone. Kisah akan diperlihatkan seorang wanita bernama Jackie. Anjay Jackie. Cowok cuy. Kokom kek, Jessica kek. Ini mah Jackie. Jack. Bentar. Jack kek siapa? Lanjut ke film. Ia ditelepon oleh seorang informan atau intelijen yang memberitahu bahwa dirinya kini sedang diburu dan uangnya dalam bahaya. Uang apa? Ya makanya jangan di skip cuy. Dan tekan tombol subscribe biar kalian mengerti. Gak kayak orang-orang ini. Selepas Jackie turun dari mobil, ia diserang oleh orang-orang tak dikenal. Sempat memberikan perlawanan dan mengirim teks rahasia, namun dirinya sudah beda alam. Innalillahi. Sedangkan di kantor TNT atau Tim Narkotika Taktis, FBI telah melakukan interogasi kepada semua member TNT. FBI menduga bahwa Jackie dibunuh oleh salah satu dari mereka yang memiliki kemungkinan besar 90% tahu Jackie akan menyita uang yang sangat amat banyak dan para pembunuh berniat merampoknya. TNT sendiri adalah Badan Keamanan Negara Amerika yang bertugas dalam penyitaan narkotika, senjata, dan uang hasil penjualan narkoboy. Maka dari itu semua membernya adalah orang-orang yang terlatih dan jujur anti korupsi. Mayor Tom menanyakan insiden terbunuhnya Jackie yang dicurigai salah satu dari anak buah Letnan Dan Dumas. Demi uang, salah satu polisi korup tega melakukannya. Salah satu agen FBI menginterogasi member TNT menanyakan dan mendesak para anggota berkata jujur. Sampai di mana giliran JD diinterogasi. JD dan anggota FBI ini adalah adik kakak. Si adik Del menanyakan dengan sangat sensitif, di mana ia tahu bahwa Jackie dan JD punya hubungan spesial dan menganggap bahwa Jackie adalah salah satu dari komplotan polisi korup untuk melihat reaksinya. Dan inilah yang terjadi. Letnan Dan mendatangi JD mengatakan bahwa FBI tak tahu siapa pelakunya sampai-sampai semua anggota TNT diinterogasi. Dan harus mencari cara agar semuanya terbongkar. Me, I throw chum in the water. I fucking shake it up. I yank the line. I say, shit. I hate being a cop. Di saat semua anggota sedang berkumpul, tiba-tiba datang mobil tank besar dengan orang-orang kecil dipimpin oleh Matty dari divisi DEA. Anjay, DEA apa tuh? Dan datang dengan salah satu surat memberitahu rumah simpanan kartel yang akan mereka gerbek di minggu ini. Salah satu member TNT menanyakan berapa banyak jumlah sitaan uang yang diinformasikan dan mengatakan $200,000 kepada Numa dan kepada Ro. Ia mengatakan $150,000. Sampainya mereka di lokasi yang diduga rumah simpanan kartel, Wilborn nampak gelisah dan memberitahu jumlah uang sitaan $700,000 pada Lolo. Sempat tak percaya karena dinilai mungkin bisa lebih karena anjingnya bertingkah aneh. Wilbur sangat sensitif cium bau uang dan membujuk Desi, pemilik rumah, dan menggeledahnya. Wilbur menggonggong ke arah loteng. Di loteng itu tak ada siapapun, namun Letnan Dan mencurigai karena seisi rumah Desi berantakan dan hanya lotengnya yang bersih. Jadi menemukan sesuatu yang janggal. Mereka menemukan sesuatu yang mencurigakan dan mulai menginterogasi Desi. Mereka tahu kalau Desi dari Kolombia, jadi kemungkinan besar uang dari narkoboy sangatlah besar. Desi tak mengakui rumah yang ia tinggali bukanlah miliknya, melainkan milik neneknya. Apakah nenek Desi bos kartel? Tiba-tiba, yap, mereka menemukan uang gepukan yang dinilainya fantastis, membuat Letnan Dan rewas dan bingung harus kumaha alias ngapain. Ia menyuruh semua orang membuka HP-nya kecuali JD. Ia memberitahu JD bahwa dari informasi intelijen ia mendapatkan $300,000. Kenapa sih Letnan Dan ngasih taunya beda-beda? Numa $250,000, Ro $150,000, Lolo $75,000, dan ke si JD $300,000. Nanti juga tahu lah ya alasannya. Subscribe dulu. Letnan Dan dan Sersan JD sempat cekcok karena merasa pendapat mereka paling benar. JD meminta agar uangnya cepat dipindahkan dan Dan tak mau hal itu terjadi karena prosedurnya adalah mereka harus menghitungnya semua uang itu di tempat. Kalau kurang $1 saja, bahaya. Di tengah keributan itu, Ro mengabarkan kalau ada mobil polisi di luar. Yeah, we're on the job. TNT. Get a heads up about this.
Do you see the gold shield around my neck? Means we can't fucking afford what you charge to keep a secret. Los bendiga, officers. Mereka berdua menyadari kalau polisi barusan bukanlah polisi sungguhan. Mungkin saja mereka adalah kartel yang menyamar. Dan langsung, kalau mereka akan diserang sehingga mereka menyiapkan semuanya. Dan mulai mencari data Desi yang merupakan informan atau intelijen. Dan ia mendapatkan semua uang itu dari mantan pacarnya yang seorang kartel narkoboy. Namun tiba-tiba telepon berbunyi. Dan... You have 30 minutes to get the fuck out of that house. No one needs to die for 150K. Apparently we have 30 minutes to get out of the house. Penelpon misterius menelpon mereka dan memberi waktu 30 menit untuk meninggalkan tempat itu. Jadi, menyadari sesuatu yang janggal. Mendengar hal itu, jadi membahas informasi yang Letnan Dan dapat dari intelijen bahwa informasinya salah. $300.000. Sedangkan penelpon misterius mengatakan $150.000. Jadi menganggap Dan akan mencuri sitaan itu. Siapa sih yang gak tergiur dengan uang yang begitu banyak? Begitupun Lolo dan Numa. Mereka berbincang mungkin kalau mereka punya duit segepok saja, mungkin kehidupan mereka bisa berubah. Gogoda setan. Sementara itu, Jedi melapor ke temannya Matty kalau Letnan Dan bersikap aneh seperti menyembunyikan sesuatu dan seolah-olah akan mengambil uang sitaan secara diam-diam. Karena hal itu, Jedi meminta tolong agar Matty cepat membantunya. Benar saja, Desi mendengar percakapan mencurigakan. Mereka yang memiliki rencana mencuri aset-aset uang kartel ini. Oh my god. Roy yang berjaga di luar menyadari lampu di sekitar rumah itu redup. Bray, nyalamati alias hidup nyala. Bukan karena telat membayar tagihan listrik, namun itu adalah sandi Morse dari para kartel yang menyadari kehadiran mereka. Jadi akan memeriksanya. Sementara Ro diminta untuk melapor kejadian ini kepada Letnan Dan Dumas. Desi mulai khawatir karena mendengar percakapan yang mengatakan bahwa $150.000 akan diserahkan. Namun ia tahu bahwa nominal sebenarnya bukanlah itu. Jadi ia meminta Ro agar menelpon kartel. Ternyata It's only $150,000 in this fucking house. hampir saja ketahuan. Ro beralasan dirinya disuruh Jedi untuk melapor kejadian di luar. Di perjalanan menuju Jedi yang sedang mengecek keadaan, rupanya Letnan Dan sudah mengetahui kalau Ro adalah informan atau mata-mata kartel. Kaget akan hal itu, situasi sempat canggung, tapi untungnya Ro berhasil mencairkan keadaan dengan candaan dan mengatakan kalau ia bukanlah informan. Matt memberikan pesan bahwa Letnan Dan sebenarnya tidak memiliki informasi yang spesifik tentang jumlah uangnya yang membuat Jedi kembali bingung. Numa mengatakan bahwa mereka akan diserang beberapa menit lagi karena ia tahu ditelepon oleh orang-orang misterius dan tiba-tiba lampu mati. Dor, baku tembak terjadi. Kita tembak kemana yang penting tembak. Ro dan Dan mengejar orang-orang yang menyerang mereka. Orang itu parkur, lompat dari atap ke atap. Anjay, ia berhasil lari menggunakan mobil pick up. Namun Ro yakin ia menembak dengan tepat. Jadi oleh-oleh untuk para kartel itu. Tak lama muncul seorang dengan bahasa Spanish khas kartel. Ia datang bersama Jedi dan mengatakan bahwa serangan barusan bukanlah dari para kartel. Kartel itu menelpon bosnya dan mengatakan bahwa mereka tak terlibat dalam penyerangan malam ini. Sebenarnya ya, kartel kalau bunuh satu polisi itu bakalan jadi kerugian besar bagi mereka. Rata-rata kartel sudah bekerja sama dengan para perwira polisi. Mereka pun percaya mereka kembali ke garasi. Jadi bersikeras untuk meminta bantuan kepada pusat. Namun Dan tetap bersikeras tak mau melibatkan siapapun di TKP. Ia menuduh Jedi sebagai informan karena dirinya hilang saat mereka ditembaki dan muncul bersama kartel. Ya iyalah. I just figured it out why you don't like being a cop. Because you're not a fucking cop. Ro berniat melapor kartel, namun ponsel daruratnya tidak ada. Ro panik dan melapor kepada Desi kalau ponselnya hilang. Ia mempunyai rencana lain. Sementara Letnan memberitahu
jumlah sitaan yang nantinya akan mereka laporkan. Namun di balik pintu, kebakaran terjadi. Rumah itu terbakar dengan semua barang bukti di dalamnya. Lagi dan lagi, Jedi dan Dan bertengkar agar tidak meninggalkan TKP. Namun Matt memaksa mereka untuk naik. Di sana, situasi tegang. Jedi dan Dan sama-sama mengeluarkan pistol. Dan kembali menanyakan apakah Ro informan. Ia tak mengaku. Malahan Ro menuduh Dan akan mengambil uang sitaan karena Desi memberitahunya. Rupanya semua itu hanyalah sandiwara agar Desi memberitahu siapa mata-mata atau informan yang bekerja sama dengan kartel di TNT. $150.000 hanyalah angka sitaan yang Dan buat, dan hanya Ro lah yang mengetahui angka itu. Jadi 300.000, Numa $250.000, Lolo $75.000, dan Ro $150.000. Dan orang misterius itu menelpon Jadi berkata $150.000. Jadi ngerti lah ya kamu. Tak hanya itu, Jedi menunjukkan kalau ponsel yang Rock miliki ada 2. Jedi mengambilnya saat ia pura-pura bertarung. Bahkan mereka tahu siapa orang yang membakar TKP rumah simpanan itu. Dan telah memberitahu Jedi bahwa semua ini hanyalah rencananya untuk memancing mangsa keluar seperti ucapan Jedi sebelumnya. Letnan Dan menyuruh Rock untuk mengatakan siapa orang yang bekerja sama dengannya. Rupanya Matty terlibat. Situasi di dalam chaos. Salah satu perampok tewas. Itu adalah polisi gadungan di video awal tadi. Setelah berbincang-bincang dan terungkaplah siapa yang bunuh Jackie, ia adalah Mike dan Ro. Mereka berkomplot dan berniat mengambil uang sitaan tanpa diketahui TNT. Telepon berbunyi. Rupanya saat tadi Jedi sudah menghubungi adiknya yang seorang FBI. Dan boom! Di luar mereka sudah dikepung oleh para FBI. Matt mencoba mengatur skenario dan membuat kesepakatan, tapi ini FBI bro. Mereka bisa menyadap percakapan dari dalam dan menggunakan pengeras suara. Ro dan Matty melarikan diri. Jadi mengambil mobil adiknya untuk mengejar Matty. Sedangkan Letnan Dan mengejar Ro. Anjay, tonton aja lah. Jadi berhasil membalik keadaan dan menjatuhkan Matty ke salah satu saluran air. Sedangkan Letnan berhasil memojokkan Ro hingga ia menyerah. Dengan ceramah ninjutsu ala Naruto, Matty mencoba meyakinkan Jedi agar melepasnya. Namun tetapi ia tahu niatnya mengejar Matty bukanlah untuk menangkapnya, melainkan untuk membalaskan dendam Jackie yang telah ia. Rupanya semua sudah diganti dengan buku, jadi tawarannya tidak berarti apapun. Tuh. Uang sesungguhnya telah dibawa oleh mobil butut yang di dalamnya berisi gepokan duit. Atasan mereka menanyakan berapa jumlah uang sitaan yang mereka berhasil sita. Tentunya jumlahnya harus sama dengan apa yang mereka hitung. Tamat, kerja bagus prajurit. Jangan lupa subscribe untuk video selanjutnya. Aduh, serak. Buka puasa masih lama lagi.